September 1950, setelah pulang belajar dari Manila, Nurtanio kembali ke Indonesia. Ia ditugaskan di Jawatan Teknik Udara yang membawahi bengkel. Dan keinginan dari almarhum untuk membangun dan membuat pesawatnya sendiri. Bahkan dari universitinya sendiri itu sangat membanggakan, karena pada waktu itu sangat jarang anak-anak yang sekolah di sana setelah kembali ke negaranya itu mampu untuk membangun dan membuat pesawat. Tetapi ini sudah dibuktikan oleh almarhum, sehingga ini menjadi kebanggaan daripada universitinya, sehingga pada waktu itu sampai menghadiahkan Dr. Honoris Causa mengenai aircraft dan engineering untuk almarhum. Keberhasilan pesawat Sikumbang diteruskan dengan lahirnya pesawat Belalang. Pesawat ini termasuk jenis pesawat latih yang dipergunakan bagi Sekolah Penerbangan Angkatan Darat di Semarang. Kehadiran pesawat Belalang 90 membuat Komando Pendidikan Auri pada saat itu ingin memesan 50 pesawat Belalang menggantikan pesawat latih Piper Club yang sudah mulai tua. Selanjutnya lahirlah pesawat olahraga Kunang yang selesai pada tahun 1958. Pesawat ini dibuat dari bahan kayu dengan menggunakan roda pendarat memakai ban skuter. Mesinnya menggunakan mesin mobil Volkswagen. Nurtanio juga membuat pesawat yang ditujukan untuk penyemprotan hama. Pesawat rancangan Nurtanio ini dibuat pada tahun 1964. Nurtanio berupaya memadukan teknologi pesawat terbang dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Kalau ciptaan Pak Nurtanio itu sebenarnya banyak. Ada Sikumbang, ada Belalang, ada Kepik, ada Jiro, ada hovercraft dan sebagainya itu. Kemudian ada kursi terbang. Itu semuanya ide-ide dari Pak Nurtanio. Contoh, Belalang itu adalah untuk pilot training. Pilot training itu sudah selesai berapa? 9 pesawat Belalang itu diserahkan, customernya adalah Angkatan Darat. Itu dipakai pilot training di Semarang di landasan Madiani. Itu dasar sebagai penerbang di Angkatan Darat itu. Untuk Wilga itu adalah Glatik. Nah, Glatik itu setelah ada tanda tangan kerjasama dengan Polandia. Nah, kemudian ditransfer. Nah, di situ saya mulai bicara. Saya ikut di dalam menyiapkan perangkat production line-nya gimana, manufacturing-nya gimana.
Nah nih, sekarang bicara mengenai manufacturing, itulah yang dihabiskan manusianya. Kalau manusia sebagai mendirikan persiapan industri penerbangan, itu harus ada engineering, harus ada qualification, quality control, ada production control, ada prosesnya, ada manufacturingnya, dan ada orang-orang yang sudah siap pakai tadi. Ini yang pendidikan tadi. Pertama, short take off landing, itu sudah jelas. Short take off landing, karena dia high wing. Ya, high wing itu mendapatkan lift yang paling besar sekali, walaupun dia single engine. Kejeliannya Pak Nurtanio, dulu engine itu bukan Amerika punya Polandia. Pak Nurta jeli bahwa diganti, dimodifikasi jadi Continental engine di sini di Limburg itu. Nah, di situ RPM tinggi. RPM tinggi mendapatkan power yang besar, akibatnya speednya tinggi, liftnya cepet. Nggak sampai 50 meter, dia udah airborne di sini. Itu salah satu. Kemudian productionnya dari Virga ini, Glatik di kita, versi militer bisa, versi ambulans bisa, spraying, penyemprotan itu, kemudian jarak dekat antar daerah. Vision, ya, kalau orang mempunyai visi, maka dia tidak berpikir kosmetik, dia berpikir down to earth, dia berpikir realita. Jadi apa sebenarnya yang memang kita butuhkan, dan apa yang sebenarnya memang kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki. Jadi jauh sekali dari kosmetik, jauh sekali dari untuk bagus-bagusan, untuk jago-jagoan, dan untuk action, tidak. Tapi betul-betul dia adalah mempunyai pemikiran yang pada sesuatu ide yang memang sebenarnya satu kebutuhan dari satu negara kepulauan yang besar, satu negara kepulauan yang pasti dengan bentuknya seperti itu membutuhkan air transportation. Jadi kalau kita bicara tentang pesawat terbang adalah pesawat yang sangat multipurpose, ya. Di Amerika orang baru sadar ternyata angkutan sistem transportasi yang paling efisien adalah pesawat terbang. Setelah Wright Brothers menemukan pesawat terbang, kemudian yang dikembangkan sangat menonjol pada waktu itu adalah untuk pos, ya, untuk pos. Pos itu maknanya adalah komunikasi. Komunikasi ternyata dengan pos yang diantar dengan angkutan udara, ternyata speednya tinggi, bisa cepat, sehingga orang kemudian berpikir bagaimana kalau orangnya juga bisa bergerak. Jadi jadilah dia menjadi sistem transportasi yang sangat diandalkan. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bahwa di negara kepulauan ini kita sangat membutuhkan air transportation. Mengapa? Yang paling efisien adalah air transportation. Tetapi sebuah pesawat tidak hanya untuk air transportation. Kenapa? Dalam konteks Indonesia sebagai negara agraria, dia juga mungkin bisa berperan dalam pengembangan pertanian misalnya. Kalau kita nyemprot-nyemprot dari di bawah aja, itu kan kurang efisien, ya. Kalau bisa dipakai dari udara kan itu juga lebih bagus. Pada waktu itu di dunia belum banyak negara yang menggunakan pesawat terbang itu sebagai penyemprot hama, dan kita sudah termasuk salah satu pesawat salah satu negara yang turut merintis bagaimana peran pesawat terbang dalam pengembangan negara-negara agraris, dalam pengembangan agraria, dalam pengembangan pertanian.